Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Selasa 12 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Hari ini sebelum kita melakukan lebih jauh aktivitas kita, mari kita sama-sama kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dengan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, kita izinkan Tuhan bicara untuk kita. Amin. Saya sangat yakin kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat dalam Yesus yang menjadi sumber hidup kita. Baiklah. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-8, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-8 dan pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita hari ini, Tahu Jalan Pulang. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-4 dengan judul perikop Dosa dan Hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Apakah yang akan dilakukan orang yang jatuh? Tentu ia akan bangun. Dan apakah yang akan dilakukan orang yang berdosa? Tentulah ia bertobat. Namun tidak demikian dengan umat Tuhan. Mereka berdosa tetapi tidak mau mengakui kesalahan mereka dan bertobat. Burung-burung yang bermigrasi pada musim-musim tertentu secara instinktif tahu kapan mereka harus berbalik arah dan terbang ke tempat tertentu. Namun umat Tuhan yang mengaku memiliki Taurat tidak tahu kapan harus mengubah hidup mereka. Para pemimpin agama pun tidak jauh beda. Mereka melakukan tipu daya terhadap umat dan sedikit pun tidak merasa malu. Ketika umat diibaratkan seperti pohon, ternyata pohon itu tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh si pemilik pohon. Tak heran bila Allah murka atas umat sehingga akan menghukum mereka. Harta milik mereka, bahkan istri-istri mereka pun dirampas oleh musuh. Musuh bagaikan ular beludak yang memagut dengan bisanya yang mematikan. Dalam situasi seperti itu, nyata bahwa damai sejahtera yang dikumandangkan oleh para pemimpin agama hanyalah janji kosong yang tak pernah terwujud. Karena yang datang kemudian adalah musuh yang menyerbu dari utara dengan jumlah tentara yang sangat besar. Ini semua dipaparkan dari pembacaan kita pada pasal yang ke-8 ini. Hukuman yang berat itu harus dialami oleh umat Tuhan karena mereka terus-menerus melakukan dosa tanpa pernah memiliki kesadaran untuk bertobat dari dosa-dosa itu dan kemudian berbalik kepada Allah. Sidang jemaat Tuhan, ini juga menjadi peringatan keras bagi kita untuk tidak hidup di dalam dosa. Karena itu marilah kita mengintrospeksi diri kita. Adakah dosa yang masih terus-menerus bercokol dalam hidup kita? Adakah dosa yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan? Apakah dosa itu menghalangi pertumbuhan kerohanian kita? Ingatlah bahwa setiap pelanggaran terhadap firman Tuhan hendaknya kita bereskan dengan segera. Mintalah pengampunan dari Allah dan tinggalkanlah jalan dosa itu. Jangan sampai Tuhan menganggap kita lebih bodoh dari seekor burung. Karena kalau burung sendiri tahu jalan untuk pulang, umat Tuhan haruslah demikian. Tahu kapan kita harus kembali kepada Allah. Setiap waktu saat kita mengetahui diri kita telah berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan kita dengan setia menanti saatnya kita datang kepadanya, meminta ampun dan bertobat, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena dengan demikianlah kita menyadari ketidaksempurnaan hidup kita, namun akan disempurnakan ketika kita kembali datang kepadanya. Tuhan begitu panjang sabar. Kapan saja kita datang berbalik kepadanya, bukankah Dia adalah Allah yang mengasihi kita? Namun jangan pula mempermainkan kasih Allah. Saat kita telah berikhtiar untuk bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah sangat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat kita berbalik, bertobat, kembali kepada Allah, lihatlah, bala tentara sorgawi, bahkan Allah sendiri, bersukacita menyambut kedatangan kita kembali. Diberkatilah kita semua.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Allah menyertai setiap langkah-langkah hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah doa ini, bahwa di dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.